أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم حققنا بالتقوى والاستقامة وإنا مجيبة الندامة والحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب زدنا علما وفهما ويقينا صادقا. اللهم فقه أولادنا وبناتنا في الدين وعلمنا وعلمهم بالتأويل واهدنا واهدهم إلى سواء السبيل. اللهم يا من وافق أهل الخير عنهم عليه فقنا اللهم الخير عنا عليه. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala hadhihi ni'amil kathirah. Tidak henti-hentinya terus menerus kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia, nikmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan nikmat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan langkah kaki kita untuk bisa duduk bersama di taman daripada taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dan seringkali kita ulang-ulang daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bahkan mungkin juga kita menghafal hadisnya sudah karena seringnya kita mendengar, tapi ini adalah ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita mengulang, maka akan semakin banyak kita dapat rahasia dari Allah. Bukan berarti semakin banyak kita mendengar hadis Nabi kita malas, kita bosan, kita jenuh, berarti kita yang bermasalah. Ada apa? Dengan mendengar ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam kita jenuh. Nauzubillah summa naudzubillah min dzalik. Jadi keberadaan kita di sini, duduknya kita di sini di taman daripada taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, majlis-majlis yang baik, tidak lain tidak bukan berarti Allah sudah menyiapkan banyak kebaikan untuk kita. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk kita melakukan banyak kebaikan merupakan alamat di situ Allah cinta sama kita. Karena Allah kalau sudah cinta kepadanya, Allah akan giring hamba tersebut, Allah akan berikan kemudahan kepada hamba tersebut untuk terus menerus melakukan hamba tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga ketika hamba tersebut dengan nikmat yang luar biasa diberikan oleh Allah, kemudian diberikan oleh Allah kemudahan dengan kenikmat tersebut digunakannya untuk kebaikan, maka Allah senang tambah. Ditambahkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat tersebut. Makanya kita berdoa minta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam kita taat sama Allah, taat sama Rasulullah, dan tentunya di dalam menghadiri majlis-majlis ilmu syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam tak lupa selalu kita basahi lisan ini kepada junjungan agung kita, suri tauladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena apapun yang kita dapatkan di dunia ini dari kemuliaan-kemuliaan Allah,
Yang berikan sama kita tidak lain tidak bukan semuanya adalah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalaulah bukan karena berkat Nabi Muhammad, tidak akan mungkin kita dapat nikmat yang saat ini kita rasakan. Tidak akan mungkin kita dapat kemudahan untuk kita beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah berkat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada cara untuk kita mensyukuri nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melainkan dengan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Ya, dengan kita memperbanyak menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita sudah sering hadir ke majlis ilmu. Kita sudah sering hadir ke majlis-majlis zikir, majlis burda, majlis khair, majlis yang baik. Sering kita sudah dimudahkan oleh Allah. Nah, bagaimana perhatian kita daripada apa yang sudah kita dapatkan di majlis-majlis yang kita hadiri dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah? Ada tak bertambah perhatian di dalam diri kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah? Kalau seandainya kita sudah sering hadir majlis ilmu tapi kita tak katik perhatian di dalam diri kita sama sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti masih banyak niat-niat kita yang harus kita perbaiki ketika kita menghadiri majlis ilmu. Masih banyak yang harus kita perbaiki ketika kita menghadiri majlis ilmu. Kalau tidak ada perubahan di dalam diri kita, perhatian dengan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, dengan sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tidak kita melihat daripada keseharian, daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tak pengawalan di dalam kehidupan kita? Misal kita ambil contoh bagaimana dari semenjak kita bangun tidur, atau dari semenjak kita nak tidur, adakah kita membaca doa? Jangan kita nak ngajarkan anak kita Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa bismika amu. Apalah doa nak tidur. Itu bukan cuma untuk budak kecil, untuk kita yang tua bangka juga maco doa itu. Kenapa? Karena itu sunnah Rasul. Bismillah, dengan namamu ya Allah. Ahya, aku hidup. Wa amut, dan aku mati. Ya dah. Ada sunnah-sunnah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatkan kita baca doa itu untuk apa? Mengamalkan sunnah Rasulullah. Bila perlu kalau baca kita itu tertidur bukan karena kita capek ngantuk main HP. Kalau baca kita itu tertidur, hilangnya ruh dari jasad ini karena sebab kita bersalawat sama Rasulullah. Kadang kita ni nak tidur capek, tidak baca-baca atau main HP. Nak tidur kadang kita tutup mata kita ini dengan maksiat sama Allah. Terkadang kita tutup mata kita di malam hari nak tidur dengan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sampai bahkan na'udzubillah ada yang cerita juga sama kita. Kalau dia tidak bermaksiat dulu nak tidur, dia tak tidur. Alhamdulillah. Jadi nak melakukan hal yang haram dulu baru dia baca tidak. Saking karena sudah kebiasaan melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda ceritanya dengan salihin. Mereka itu menghilangkan ruh dari jasad ketika hendak tidur dengan lisannya menyebut Rasulullah. Dengan harapan ketika mereka hendak tidur bertemu dengan Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sama yang sudah pernah kita sampaikan, cerita seorang murid pengen bermimpi bertemu sama Nabi. Tanya dia sama gurunya, saya macam mana? Aku pengen mimpi sama Nabi, aku pengen ketemu sama Nabi. Ya dah, kata gurunya, ya kenalkan dulu diri kau sama Nabi. Dengan apa? Banyak salawat sama Rasulullah. Kemudian hidupkan sunnah Rasulullah. Perhatikan apa-apa yang disenangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dilakukannya oleh murid, tapi belum mimpi juga dia sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, kata gurunya nih. Besok kata gurunya, sebelum kau tidur,
Ya, banyak-banyak kau makan roti tapi tidak boleh minum. Ya, kau makan roti kering sebelum kau tidur. Habis kau makan roti kering, jangan kau minum, kau langsung tidur. Kalau perintah guru tadi, sam'an wa ta'atan ya syekh, baiklah aku turut wahai guru. Besoknya makan roti kering dia. Ya, tidak minum dia. Susah ada dah tidur, dingin yang apa? Roti kering. Ya, seret, angkut, tenggorokan. Ya, tak boleh minum di gurunya tadi. Sampai ada tertidur. Ya, tidak dia. Besok paginya datang lagi sama gurunya. Ya, wahai saya, aku nak jenguk Nabi semalam. Jadi kau jenguk aku semalam. Kau tidur mimpi jenguk aku semalam. Aku semalam, mimpi aku minum minuman yang sangat lemah. Aku mimpi meminum minuman yang sangat seger, sehingga aku merasakan lego, bukan main pas aku minum. Apa kau baca mimpi minum tu, kata syekhnya. Ngapa kau baca mimpi minum itu? Yalah pula saya, aku nak tidur mikir ke banyu, saya tak boleh minum aja. Aku nak tidur, habis makan roti sangat lekat tenggorokan ni. Tak boleh aku minum. Aku bayangkan aku minum aja. Seolah aku minum. Makan roti dah minum, fikirlah itu makan roti lah, itu kopi. Tidak minum saya tidak mana. Mama itulah juga kata Syekh tadi. Kalau kau pengen mimpi bertemu Nabi, kalau kau pengen mimpi tengok Nabi, sebelum kau tidur kau bayangkan ciri-ciri sejak Nabi Muhammad. Kau bayangkan sifat-sifat Nabi Muhammad, maka kau akan mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diajarkan kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita nak tidur nutup mata kita melihat yang tidak baik, melihat yang diharamkan oleh Allah. Sampai capek mata tu main game biar capek mata. Main game tengok IPS biar ngantuk mata, tengok Facebook, tengok Instagram. Ya, mau tidak mau ketika kita buka sosial media, tidak dicari pun lewat yang macam itu. Aduh, yang macam itu. Nah, tinggal kita macam mana. Jadi paling tidak di dalam keseharian kita, ada perhatian kita itu terus bertambah dengan sunnah Rasulullah. Bangun tidur, bagaimana keadaan kita? Apakah kita baca doa habis bangun tidur atau langsung berdiri tegak? Atau terkadang pas bangun tidur bukan begitu nak cepat sholat subuh, malah nak buka HP dulu. Nak tidur nyengok HP, bangun tidur langsung yang dicari HP. Kalau keadaan kita seperti ini, harus kita rubah. Kalau keadaan kita seperti ini, harus kita rubah. Jangan sampai macam ini terus. Rasul ajarkan kita doa habis bangun tidur. InsyaAllah yang di sini hafal kalau doa bangun tidur. InsyaAllah yang di sini hafal kah? Apa doanya bangun tidur? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqani. Boleh tak? Salah. Tapi doa bangun tidur Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apal kalau tapi kadang tidak dibaca. Padahal kita apa? Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat, yaitu diberikan kita kembali hidup setelah kita diwafatkan. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari bangun tidur perhatian tak sama sunnah. Kalau sudah dari bangun tidur kita perhatian, hadis dikatakan kalau seandainya dari semenjak kita membuka kedua mata kita, yang kita ingat adalah Allah, yang kita ingat adalah Rasulullah, insya Allah sepanjang hari itu kita dalam kebaikan. Tapi ketika kita membuka kedua mata kita pas bangun tidur, yang kita pikirkan adalah dunia, sampai seharian itu pikiran kita dunia kan. Akhirnya jangan pernah jauh hati kita dari Allah, jangan pernah jauh hati kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun sholat subuh,
sunnah-sunnah Rasulullah. Perhatikan yang sama sunnah. Tajid kathir minal asrar. Dengan antum perhatian sama sunnah-sunnah Rasulullah, kalian akan banyak mendapatkan rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari makan kita, macam mana kita makan, ya, baca bismillah apa dah, tangan kanan apa tangan kiri, kadang kita tidak peduli. Yang lebih menyedihkan lagi, minta maaf, tangan kanan rokok, minum kopi tangan kiri. Kadang kita tidak sadar, tapi kita menyepelekan sunnah. Alhamdulillah. Rokok ya rokok lah, tapi tangan kiri. Kopi ya tangan kanan. Ya, kopinya tangan kanan. Rokok tangan kiri. Kopi tangan kanan. Ya, jangan rokok tangan kanan, sambil ngopi tangan kiri. Singit tangan kiri kalau untuk masuk ke mulut sesuatu itu, singitkan tangan kiri. Ya, jauh itu. Kan pepeh, pegang juko. Ya, pegang juko tangan kiri. Ya, macam mana Ustaz? Repotnya Ustaz. Terserah, inilah sunnah Nabi. Ya, kalau kita melakukan sesuatu kerana cinta, tak kata beratnya. Kalau kita melakukan solat kerana cinta kita sama Allah, bukan menganggap itu suatu beban, bukan menganggap itu suatu kewajiban, ya, berat kita melakukan solat. Tapi kalau kita melakukan solat kerana cinta kita sama Allah, pasti kita perhatian dengan kewajiban Allah, sehingga menjadi mudah kita menjalankan. Begitu pun juga dengan sunnah Rasulullah. Kalau kita cinta sama Nabi, pasti kita akan berusaha untuk memperhatikan apa yang disenangkan oleh Nabi. Makan tangan kanan, ya, baca doa. Habis makan, apa yang kita baca doa? Kadang kita lupa habis makan. Ya, yang dicari habis makan bukan nak baca doa, tapi cari kopi, odot dulu. Seharusnya aku habis makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwata man qara hadhihi doa. Siapa orang yang baca doa makan sehabis makan, Allah mudahkan rezeki dia di hari itu. Itu fadilahnya, itu keutamaannya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki kita. Masuk rumah dewe, kadang itu tidak peduli, tidak perhatian, kaki kiri atau kaki kanan. Mengucapkan assalamualaikum lagi sungkaan untuk rumah dewe. Iya. Kadang tidak mengucapkan salam, ayo ngaku dewe. Padahal Rasulullah menunjuk tahu ada suatu amaliyah yang luar biasa. Kalau kita masuk ke rumah dengan kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita baca lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita baca ayat kursi. Setelah itu kita baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kalau kita amalkan ini, ya, di antara fadilahnya juga itu mudahkan rezeki kita. Mudahkan rezeki kita. Setelah itu ketika kita masuk ke dalam kamar kita, tambahi baca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa fadilahnya? Di situ Allah akan letakkan antara kita sama kita punya istri kasih sayang, ditambahkan oleh Allah kasih sayang yang begitu hebat kepada kita. Artinya akan ditambahkan oleh Allah keharmonisan di dalam rumah tangga kita bagi yang sudah punya yang belum bergejolak. Yang belum bergejolak. Jadi balik ke masuk rumah, baca dengan doa. Iya ini Ustaz, ajarannya kita setengah ingatkan. Kadang kita masalah yang kecil dah kita gawekan, apalagi yang lainnya. Keluar rumah, ingat tak tadi kaki kanan apa kaki kiri? Ingat tak kita tadi? Tidak ingat, lupa kita. Padahal Rasulullah mengajarkan kalau keluar rumah pakai kaki kiri. Jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi amantu billah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ayat kursi. Insyaallah ketika kita baca itu kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk isi. Tidak, masuk isi. Peduli tak kita?
Perhatian dah kita, kaki kita kiri kanan. Nah, kadang kita dah perlu diasal masuk lah. Ya dah, kencing, jangan tegak. Kita lah belajar, kita duduk majelis ilmu, kencing jangan tegak lagi. Cukuplah dulu be. Ya, walaupun kita sudah tahu kencing tegak tidak baik. Sekarang sudah ada majelis ilmu, jangan tegak lagi. Duduk sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. God arokna, God nukhbirukum. Kita sudah tahu, bahkan kita sudah sampaikan berapa banyak sebab orang diadab dalam kubur. Karena sebab apa? Tidak bersih di dalam istinja. Apa dia tidak bersih istinja? Habis kencing tak bercebok. Terkadang kencing tegak tidak bersih. Ketika dia selesai, tinggalkan najis di celana, buat tidak sah solatnya. Itu adalah syariat Islam. Nah, kita awali dulu dari sunnah-sunnah keseharian kita. Dari situlah akan menjadi cahaya yang menambahkan kecintaan kita sama Nabi Muhammad. Tidaklah Rasul memberikan hal itu semua, melainkan itu merupakan salah satu bentuk cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Berharap syafaat Nabi. Beda, tapi kita tidak peduli dengan sunnah Nabi. Sama seperti halnya solihin itu di antara tanda alamat orang soleh, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syekh Utsman An-Nahdi radhiyallahu an. Dalam ucapannya beliau mengatakan di antara tanda alamat orang yang bahagia itu orang yang senang mendapat keberuntungan itu adalah orang yang ketika dia melakukan amal soleh, ketika dia melakukan amal ibadah, dia khawatir apakah ibadah yang dia lakukan tadi diterima oleh Allah atau tidak. Apakah solehan kebaikan yang dia lakukan tadi diterima oleh Allah apa tidak. Dan di antara alamat orang yang celaka apa? Di antara tanda alamat orang yang celaka yaitu ketika dia melakukan perbuatan dosa tapi dia berharap surga. Dia tahu dia berbuat dosa, tapi yang dia harapkan adalah surga. Nauzubillah summa naudzubillah. Walhasil terus tambahkan, terus penuhkan hati kita dengan cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah cukup banyak sekali daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jauh dari nabinya. Jangan sampai kita pun juga jauh dari nabinya. Bahkan sampai mereka rela mengorbankan harta yang banyak untuk apa? Bertemu, melihat, menyaksikan orang yang digemarinya. Ngapa? Nonton konser Coldplay. Subhanallah, la ilaha illallah. Di sini pelajaran luar biasa kita nyimak. Orang yang cinta sama Nabi melihat keadaan yang demikian, sedih dia. Rela dia menentukan duit yang banyak dengan harga tiket yang bukan murah. Berapa bersiko tiket itu? 12 juta. Boleh motor siko gitu. Bukan dengan harga yang murah. Bahkan dari tempat yang paling jauh pun juga tiketnya kali nak berapa? 5 juta kali. Tahan macam-macam dilakukannya untuk dapat duit sekian. Agar bisa melihat orang yang demaninya. Dan orang yang digemari itu adalah orang yang tidak bakal memberikan syafaat untuknya, dan akan menolong, bahkan dia bakal mengikut sama orang yang dia cintai. Siapa kebagian besar yang ikut menonton senang sama mereka? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sudah jelas mereka itu di samping mereka konser, mereka juga mendeklarasikan bahwa mereka pendukung LGBT, pendukung ateis. Siapa penggemar mereka? Umat Nabi Muhammad. Tidak ingat hadis Rasul, tidak tahu dia hadis Rasul. Al-mar'u ma'a man ahab. Seorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Bahkan rela berhutang, rela menjual harta miliknya, tapi untuk syariat Nabi tidak pernah berkorban. Korban tinggalnya. Kurban lebaran haji. Dah galak dia berkorban.
Tapi untuk orang tua ada duitnya. Untuk melakukan sifatnya dunia ada, tapi untuk berkorban tidak mau dia. Ya tak? Nauzubillah semua. Tidak apa-apa. Yang jelas kita selalu berdoa, minta agar Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh umat Nabi Muhammad. Kita bukan berarti ya tak, memandang bahwa kita lebih baik dari mereka, lebih mulia dari mereka atau siapapun. Ya tak, jangan pernah. Tapi kita doakan orang-orang, terutama khususnya umat Nabi Muhammad, kalau seandainya jauh dari Nabi Muhammad, kita doakan mereka agar mereka dapat hidayah, balik lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana kita doa, Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad. Ya, doa aja bahasa Arab, bahasa Indonesia, besar pahalanya. Ya Allah, ampunilah dosa umat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ubahlah keadaan umat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, perbaikilah keadaan umat Nabi Muhammad ya Allah. Seluruh umat kita doakan. Ya, besar apa? Besar. Luar biasa. Magom yang tinggi, kedudukan yang tinggi. InsyaAllah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kebaikan. Amin ya rabbal alamin.